Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Kembali lagi bersama saya di seri Belajar Listrik untuk Pemula episode ketiga. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kelistrikan lebih lanjut. Mengingatkan kembali sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu listrik AC DC, kemudian apa itu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Bagi teman-teman yang masih belum paham tentang penjelasan tersebut, jangan khawatir, silahkan lanjutkan saja, tonton video-video berikutnya, mudah-mudahan akan segera memahami tentang listrik lebih dalam. Baik, sebelum saya mulai untuk menjelaskan lebih lanjut, kita akan memahami tentang apa itu listrik terlebih dahulu. Oke. Sekarang teman-teman bayangkan ada sebuah kabel ya. Oke. Bayangkan itu ada sebuah kabel. Apa itu listrik? Listrik itu adalah elektron yang mengalir. Jadi kabel ini dialiri oleh elektron-elektron. Nah, elektron-elektron yang bergerak inilah yang menimbulkan listrik nantinya. Jadi intinya listrik itu adalah elektron yang mengalir. Nah, ada banyak sifat-sifat dari listrik ini. Untuk menjelaskannya, kalau kita menjelaskan menggunakan elektron, mungkin teman-teman masih kurang familiar ya dengan elektron ini. Ingat tadi elektron itu mengalir. Ingat mengalir, kita ingat air. Nah, untuk menjelaskan tentang sifat-sifat listrik ini, kita akan menggunakan pendekatan menggunakan sesuatu yang sering kita lihat sehari-hari, yaitu air. Kenapa kita menggunakan air? Pertama, air dapat kita lihat, sedangkan elektron tidak bisa kita lihat. Kemudian yang kedua, ternyata air ini memiliki beberapa sifat yang karakteristiknya mirip dengan listrik. Apa itu? Nah, langsung saja kita bayangkan, teman-teman bayangkan ada sebuah tangki air ya. Ini tangki air. Oke. Kita gambar dialirkan melalui pipa. Dalam tangki ini terdapat air. Oke. Ini air. Tangki air itu biasanya letaknya di atas ya. Karena dia tinggi, maka aliran akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Air ini memiliki tekanan. Nah, tekanan ini dalam istilah kelistrikan, kita juga memiliki sesuatu yang mirip dengan tekanan, yaitu tegangan yang memiliki satuan volt dengan lambang V, tegangan listrik. Kemudian selanjutnya air ini dialirkan dari tangki air ini menuju ke pipa. Nah, jumlah air yang lewat ini kita sebut dengan arus. Dalam istilah kelistrikan, kita juga memiliki yang namanya arus listrik. Arus. Arus ini dilambangkan dengan satuannya, maksudnya satuannya ampere dengan lambang I. Jadi kita sudah dapat dua di sini, ada tegangan yang melambangkan besar kecilnya tekanan kalau di air, kemudian ada arus, yaitu jumlah aliran air yang lewat pada pipa. Kalau di listrik itu adalah jumlah elektron tadi. Kan elektron tidak bisa kita lihat, jadi kita menggunakan air di sini. Air bisa kita lihat. Jumlah aliran ini disebut dengan arus ampere. Baik, sudah dapat ya. Selanjutnya kita bayangkan lagi, ada sebuah tangki yang lain di sini. Tangki yang persis ya. Kita buat tingginya sama, jumlah airnya sama, tapi ada bedanya sedikit di sini. Pipanya lebih kecil. Oke.
jumlah airnya sama, tekanannya sama. Kalau jumlah air dan tekanannya sama itu berarti tegangannya sama, V-nya sama. Kemudian apa yang terjadi? Di sini pipanya kecil, sedangkan di sini pipanya besar. Maka jumlah aliran air di sini otomatis lebih sedikit dibandingkan jumlah aliran di sini. Jadi arusnya lebih kecil di sini. Apa hubungannya antara ukuran pipa dengan kelistrikan ini? Dalam kelistrikan kita mengenal satu lagi istilah, yaitu hambatan. Hambatan ini memiliki satuan apa? Satuannya ya ohm dengan lambang R. Bisa juga dilambangkan dengan omega. Tapal kuda itu salah satu huruf Yunani. Oke. Sekarang kita memiliki dua tangki yang identik, akan tetapi memiliki dua pipa yang berbeda. Satu pipanya besar dan satu pipanya kecil. Berarti hambatan di sini lebih kecil dibandingkan hambatan di pipa yang kecil. Sehingga arus yang lewat di sini lebih sedikit dibanding arus lewat di pipa yang besar ini. Begitu juga dengan komponen-komponen listrik. Lebar kabel, jangan lupa ya, kalau di listrik kita menggunakan kabel bukan pipa untuk mengalirkan elektron. Semakin besar kabelnya, semakin kecil hambatannya, diameter kabelnya. Semakin besar diameter kabelnya, semakin kecil hambatannya. Sehingga arus yang lewat semakin besar. Tapi kan kalau kita ingin hambatan yang lebih besar, kurang efisien rasanya kalau harus mengganti ukuran kabel. Bisa sih bisa, tetapi akan makan biaya kalau kita harus mengganti kabelnya. Jadi apa yang dilakukan untuk mendapatkan hambatan yang diinginkan? Dalam fisika kita tahu bahwa ternyata setiap jenis penghantar itu memiliki hambatan jenis yang berbeda. Maksudnya apa? Maksudnya kemampuan suatu bahan untuk mengantarkan listrik itu berbeda-beda. Jadi perbedaan hambatan jenis itu yang menentukan besar kecilnya hambatan. Ibaratnya perbedaan bahan pipa ini yang membedakan kecepatan arus air ini. Karena hambatan dan arus ini berbanding terbalik. Maksudnya semakin besar hambatan, maka semakin kecil arus. Semakin kecil hambatan, semakin besar arus. Jadi mungkin itu dulu untuk video kita kali ini. Kita sudah mendapatkan istilah tegangan, kemudian arus, dan hambatan. Semakin besar arus, maka semakin kecil hambatan. Atau untuk dirumuskannya, V tegangan volt itu sama dengan I arus dikali dengan R. Ini rumus yang kita dapatkan hari ini. Atau dapat ditulis juga dengan I sama dengan V per R. Tinggal balik-balik aja rumusnya. I sama dengan V per R. Semakin besar I, semakin kecil R. Atau semakin besar R, semakin kecil I. Cukup sekian dulu ilmu yang kita dapatkan untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kalau teman-teman merasa ilmunya bermanfaat, silakan klik tombol subscribe dan share ke teman-teman yang lainnya agar channel ini dapat terus berkembang. Jangan lupa kalau ada kritik, saran, dan masukan yang membangun, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.